Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Septilvia. Kali ini aku akan sharing ke kalian, berhubung banyak banget yang tanya nih ya, lebih tepatnya mengeluh ya. Kak, aku udah jualan di Shopee nih, udah ngiklan juga, tapi belum ada produk aku yang laku. Nah, itu kenapa dan gimana solusinya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Oke ya guys, langsung aja. Jadi berhubung banyak banget nih yang bilang, Kak, aku jualan di Shopee, di Tokopedia, pokoknya di beberapa marketplace itu udah, terus dekorasi toko juga udah, bahkan beriklan yang berbayar pun udah, itu boncos iya, laku enggak? Itu kenapa gitu, belum ada yang beli juga gitu. Nah, ini menurut aku ya guys ya, menurut aku kesalahannya sih cuma satu, karena sebelum jualan di marketplace kalian itu nggak bener-bener memikirin dengan mateng produk apa yang akan kalian mau jual gitu. Kalian nggak riset dulu dan kalian itu asal pilih gitu produknya. Seharusnya ya kalian itu betul-betul menentukan produk yang mau kalian jual itu betul-betul yang terpopuler, terlaris, banyak orang cari, dan sedang trending gitu ya. Nah, ini nanti bakalan aku kasih caranya gimana kalian bisa menentukan produk yang sedang trending, terpopuler, terlaris, dan banyak orang cari ya. Oke guys ya, pertama kita buka Shopee-nya ya. Kita buka Shopee-nya. Terus ini adalah cara yang sering banget aku pakai untuk mencari produk terpopuler, dan ini aku pakai akun baru ya. Bukan pakai akun jualan aku Septilvia atau Cilashop, bukan. Nah, kita scroll aja ke atas nih. Scroll ke atas, terus kita cari yang pencarian populer ya, yang ini. Nah, udah ketemu nih pencarian populer di sini. Ada masker, ada celana, ada daster Arab, ada speaker Bluetooth ya. Nah, pertama kita pengen yang mana dulu nih? Misal yang daster Arab gitu ya. Kita klik aja nih yang daster Arab. Ini populer banget guys, karena di sini banyak gitu yang jualan ini dan lakunya sampai ribuan gitu. Nah, kita kan udah nemuin nih, kita udah nemuin barang yang terpopuler gitu ya. Tadi ada kayak speaker Bluetooth, ada daster Arab. Nah, ini kita klik yang harga ya. Kita cari yang termurah ya. Kita mau survei nih, kita mau riset harga. Dan ternyata harga yang termurah ada di harga 12.000 sampai 49.500. Nah, ini aku tahu ya, ini dia trik Cina gitu ya. Jadi dia pakai yang variasi. Padahal kalau diklik nggak akan segitu juga harganya, nggak mungkin ada yang 12.000. Nih, misalkan kita klik ya. Kita klik yang misalnya yang kuning kunyit gitu. Tuh, harganya tetap sekitar 50.000. Nah, dia itu pakai trik yang variasi guys. Aku udah ajarin ke kalian ya tentang bagaimana sih kita bikin variasi harga biar seolah-olah tuh harganya termurah banget gitu. Misalnya rata-rata pasaran itu 50.000, kita tulis harganya itu 10.000 sampai 50.000. Nah, itu aku udah kasih tahu caranya di konten aku yang judulnya cara membuat variasi produk ya. Kalian lihat aja tuh, di sini kayak ada 13.000 sampai 45.000, dan ini tuh hoax banget sih ya. Kalau kita klik nggak mungkin harganya ada yang 12.000. Tuh bener-bener kita cari ya di sini ya, yang daster Arab atau new piyama Arab gitu. Nah, yang piyama Arab nih. Oke, kita dapat nih misalnya yang laku 10.000 plus terjual gitu. Ini bener-bener aku
tanpa endorse ya guys ya. Di sini bener-bener aku real nyari produk yang terpopuler dan nyari toko supplier mana yang pas gitu buat kita jual lagi. Nah, ini di sini udah ketemu nih. Ini namanya apa ya? Tokonya itu namanya Batik Nildamas gitu dari Pekalongan. Nah, kita lihat dia itu setelan Arab nih. Ini dia laku 10.000 plus. Kita masukkan ke keranjang coba ya. Harganya itu berapa? Oke. Yang misalnya yang setelan set Arab gitu. Mana ya? Nah, yang daster Arab CP Lulu. Nah, yang CP Lulu aja nih coba ya, coba. Nah, ini masuk harganya 55.000 guys ya. Kita udah dapat nih, udah kita pegang nih ya. Harganya adalah 55.000 nih ya, pasaran yang ada di Shopee. Setelah itu kita nemuin nih suppliernya. Berarti ini fix ya, si Batik Nildamas itu akan menjadi supplier kita. Nah, kita chat dia apakah dia menerima dropshipper apa enggak. Kayak gini caranya. Selamat malam, kita chat aja ya, kita klik chat, terus kita bilang apakah menerima dropshipper resi otomatis via WA. Nah, kita tinggal tunggu balesannya ya dari si supplier daster tadi. Kalau misalkan dia bales dan dia mau ngasih nomor WA, itu enak banget. Kita bisa transaksinya itu via WA. Jadi kita tinggal kasih resi otomatisnya aja ya guys ya. Jadi kita mau jual di Shopee, kita mau jual di Tokopedia, atau kita mau jual di Lazada, kita tinggal kasih resi otomatisnya aja ke dia gitu. Berarti kita transaksinya di luar marketplace ya. Kita transfernya langsung gitu. Tapi ya, misalnya kalau dia nggak bales, berarti kan nggak bisa pakai resi otomatis dan nggak bisa transaksi di luar Shopee ya kan. Nggak bisa pakai WA juga karena dia nggak ngasih nomornya ya. Satu-satunya cara berarti kita harus transaksi sama dia via Shopee juga ya. Jadi transaksinya itu dari Shopee ke Shopee. Kita jual di Shopee, kita belinya di Shopee juga. Dan itu pasti nanti yang terjadi adalah double resi. Nah, cara mengatasi double resi aku udah pernah share ke kalian ya. Itu yang ini konten aku. Kalian cek aja. Itu caranya adalah kita input resi kita via chat CS Shopee ya. Jadi kita minta bantuan CS Shopee untuk merubah status pengiriman kita dari dikemas ke dikirim ya, karena kita dropshipper dan terjadi double resi kayak gitu. Itu prosesnya nggak lama sih, biasanya 2 kali 24 jam itu maksimal kayak gitu. Guys, selanjutnya ya, kalau kita udah nemu produk yang terpopuler, terlaris, dan trending gitu ya, yang banyak orang cari yaitu daster Arab, dan kita udah fix menemukan si supplier ya, siapa yang akan kita jadikan supplier, hal yang harus kita lakukan kemudian ngapain gitu. Apakah kita langsung download si gambarnya dia? Jangan ya, karena kalau kita jualan sama-sama di Shopee, kita akan perang sama supplier kita sendiri, dan yang jelas kita yang kalah ya, karena kita nggak punya ulasan, kita belum ada ratingnya, kita belum ada bintangnya, kita belum ada reviewnya gitu kan. Kita nggak akan menang di situ. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kita cari gambar-gambar sejenis yang dipunya supplier kita ya di toko orang lain yang lebih mahal tapi laku gitu, yang lebih bagus juga gambarnya gitu. Nggak harus produk si supplier kita itu gitu ya. Kita cari yang lebih bagus dan yang lebih menarik gitu. Ini di sini barusan ya. Di sini aku nemu produk yang lebih murah ya. Tadi kan kita nyari ketemu 55.000 ya, itu yang termurah. Ternyata ada lagi yang termurah itu sekitar 51.000 guys ya. Sekitar 51.000.
bahkan ada juga yang 50.000. Jadi kita cari produk yang termahal, justru yang bagus, yang lebih bagus gitu gambarnya tapi laku gitu. Nah kayak gini nih, ini kita cari ya, ini produk daster Arab. Nah kayak gini nih, ini daster Fatimah. Nah kita cari yang kayak gini, kita buka dulu. Kita mau cari-cari fotonya guys yang bagus ya. Ini kan ini 50.000. Nah kita cari yang gambarnya itu lebih bagus tapi dia laku gitu, lakunya banyak. Nah ini bahkan kita nemu yang 40.000 gitu. Semakin lama kita nemu yang lebih murah ya. Jadi makanya itu tadi pentingnya bahwa jangan cuma ngandelin dari satu supplier guys. Jadi kalian gak bingung, misalkan satu supplier itu slow respon banget gitu, kalian bisa cari-cari supplier yang lain. Kalau misalkan si supplier kalian labil gitu, harganya digonta-ganti, kita kan sebagai dropshipper bingung ya. Nah kita cari aja supplier yang lain, dan juga kita cari supplier yang fast respon gitu. Jangan berpaku pada satu supplier ya. Kita cari nih gambar yang bagus gitu, kayaknya yang lebih menjual gitu ya guys ya. Harganya mahal tapi laku gitu. Kita cari. Nah kita cari yang lebih mahal. Oke, misalnya kita dapet yang, misalnya kita dapat yang ini ya. Nah kita dapat yang ini, misalnya ini kan 60.000 ya guys. Ini tadi kita nemu berapa? 50.000. Kalau kita jual, kita untung 10.000. Lumayan itu 10.000 kalau satu. Kalau kita bisa 100 aja laku terjual, berarti udah berapa ya? 1 juta. 10.000 kali 100 gitu. Nah sedangkan di sini rata-rata 4.000 lebih terjual. Kita bisa kasih harga yang sama kayak dia gitu, 60.000. Dia harganya lebih mahal tapi laku loh. Lakunya 4,8.000 loh ini ya. Kita bisa klik aja ya gambarnya. Kita klik gambarnya dan kita pilih yang simpan gambar. Nah kita udah punya nih gambarnya ya. Terus judulnya apa gitu, judulnya yang gimana? Judulnya itu jangan yang sama kayak supplier kita. Kita pakai judul yang sama kayak yang mahal tapi laku ini gitu, yang udah ribuan terjual gitu, yang laku mahal gitu ya. Kita kasih harga yang lebih murah. Misalnya ini kan 60.000 ya. Kita punya supplier tadi 50.000. Nah, kita kasih harga 58.000, misalnya 2.000 lebih murah. Itu bisa ya, kita untung tipis-tipis dulu, siapa tahu laku banyak kan kali gitu kan. Dan juga kita hitung-hitung nyari review dulu ya guys ya. Kita cari reputasi toko dulu. Nah, caranya dari judul produk ini kita copy aja. Ini bukan supplier kita ya guys ya, yang kita copy ini adalah judul dari produk orang lain yang lebih mahal tapi laku. Jadi otomatis dengan tujuan apa sih kita copy yang bukan supplier kita? Tujuannya gini, kalau orang nyari keluar produk dia, otomatis produk kita juga keluar gitu, karena judulnya sama persis gitu. Dan gambarnya juga sama, tapi harganya lebih murah 2.000. Itu insya Allah pasti akan produk kita yang kepilih gitu ya. Kita klik yang salin. Nah terus kita tinggal upload produknya gitu guys. Kita kan udah dapet tuh suppliernya dengan harga lebih murah ya, 50.000. Terus kita udah dapet produknya yang populer, dan kita bisa menangin perang harga itu tadi dengan cara kita pakai produk gambar orang lain yang lebih mahal tapi laku, dan juga judulnya juga pakai dari toko orang lain tapi laku banyak gitu.
gitu, dan kita kasih harganya lebih murah karena kita dapat supplier. Dan satu nih note-nya nih ya, peringatan banget jangan sampai kalian lakukan, bahwa jangan sekali-kali kalian itu pakai judul atau gambar yang sama persis sama supplier kalian, karena kalian bakalan kalah gitu. Ini kan kita begini nih, kita jualan nih, ngambil dari toko si A. Toko si A ini ada di pasar A. Nah, kita jualannya di pasar A juga, ya jelas kalah kita, ya kan ya. Dari harga aja kelihatan kalah gitu. Kalau kita ambil di supplier A ini tadi, kita jualnya di pasar B, ya otomatis laku gitu. Sedangkan di pasar B ini pasarannya misalnya 55.000, kita ambil di supplier yang 50.000, itu laku gitu. Dan harganya itu kalian bisa up, tapi seolah-olah itu lebih murah gitu loh guys ya. Aku udah sharing sekali lagi yang variasi itu, dia kan nulisnya 12.500 sampai 55.000. Kita jangan mau kalah, kita kasih variasi di situ 7.000 sampai 58.000 gitu misalnya ya. Jadi akan tertarik dulu, kita narik dulu nih traffic dari pengunjung nih ya, kita tarik trafficnya gitu biar datang ke kita gitu. Yang pertama ya, ingat-ingat ya tadi, cari produk terpopuler yang trending. Yang kedua adalah kita survei masalah harga, riset harga yang termurah. Habis itu kita tentuin dia untuk jadi supplier kita. Kita chat dia, apakah dia menerima resi otomatis atau enggak. Kalau dia bales berarti syukur, alhamdulillah. Kalau enggak, nggak usah marah-marah ya, santai aja bre ya. Kita bisa transaksi sama dia via Shopee juga. Yang keempat, kalau kita jualannya di Shopee juga, jangan pakai foto produk dia, jangan sama persis ya. Terus judulnya juga jangan sama persis sama si supplier kita gitu ya guys ya. Jangan sama persis sama supplier kita, jadi judulnya samain persis sama toko lain, sama produknya toko lain yang bukan supplier kita, yang jual lebih mahal dari supplier kita. Yang tadi aku bilang ya, nemu yang 60.000 tapi laku gitu, laku banyak. Kita samain persis judulnya sama dia, kita copy paste. Dengan harapan jika ada orang nyari toko dia keluar, maka toko kita juga keluar gitu, karena gambarnya sama, harganya lebih murah gitu. Jangan samain sama supplier. Nanti kalau produk supplier keluar, produk kita juga keluar, nggak akan kebeli gitu ya kan ya. Ya udah paham ya guys ya. Itu semoga kalau kalian ngikutin banget, semoga kalian paham. Insya Allah deh ya, pasti ada lah ya nyantol-nyantol gitu. Ini aku pernah aku praktek ini dan laku gitu. Supplier aku sama-sama di Shopee juga ya. Oke guys, seperti biasa ya, kalau kalian masih bingung silahkan kalian tanya di kolom komentar. Dan kalau kalian bingung ya, kalian boleh lihat-lihat konten aku yang terdahulu gitu. Misalnya kalau udah dapet nih, gambarnya udah dapet yang lebih bagus ya kan, harga udah ada, udah yakin lah ya, kalian cari konten aku yang lain, cara uploadnya gimana gitu. Aku udah pernah sharing, aku udah pernah share ke kalian cara uploadnya gimana. Dan jangan lupa kalian naikkan harga ya, naikkan harga. Dan kalian kalau bisa jangan cuma jualan di satu marketplace, kalian jualan juga di Tokopedia. Siapa tahu yang sedang trending di Shopee itu belum terlalu trending di Tokopedia. Jadi kalau masih baru di Tokopedia, itu peluang untuk lakunya itu akan lebih banyak gitu ya. Kalian jual juga di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Jadi aku ada pengalaman kayak gini. Jadi aku punya reseller, karena aku lebih aktif di Shopee ya kan. Si reseller aku ini pinter gitu, karena aku nggak begitu main di Tokopedia atau Lazada, dia main lah tuh masuk ke Lazada, Tokopedia. Jadi dia ngasih resi otomatis terus ke aku, Lazada, Tokopedia, Lazada, Tokopedia. Oh berarti dia tahu peluang nih gitu ya guys ya. Oke guys, jangan lupa kalian saranin aku next konten ini kira-kira aku bahas apa yang kalian pengen tahu dan kalian belum paham dan aku pengen bahas tentang itu. Kalian kasih tahu aja. Dan jangan lupa follow IG aku @alfiasepti. Thanks banget for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.